kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Karena ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Sekarang berkata dia baik amalnya, jadi jangan sorga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Kalau kita ini sampai ke surga, Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita. Itu karena rahmatnya Allah. Hendaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Hei manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, ahbirni amaltuhu idza qalal jannah. Rasul, tunjukkan kami amal. Kalau amal ini kami lakukan, kami masuk surga. Jawaban Rasulullah mengagetkan para sahabat. Qal, apa jawab beliau? La yattakhidil jannata min kulli amal. Gak bisa kamu masuk surga dengan amalmu. Illa ridallahu wa maflahu minkum. Masuk surga itu dua kuncinya. Kamu mendapatkan rahmat Allah dan diampuni dosanya, baru bisa masuk surga. Akidah yang dinarasikan menyerupai agama lain atau tasawuf. Kita ajaran satu-satunya mengajarkan bahwa kita bukan masuk surga karena kebaikan kita sendiri, karena perbuatan baik kita, bukan. Satu-satunya yang percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan ini kenyataannya, saudara. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Saudara jangan berpikir ya, saudara buat baik supaya masuk surga. Kalau saudara berpikir baik supaya masuk surga, sia-sialah apa yang Yesus kerjakan. Karena kita selamat bukan karena perbuatan baik. Tasawuf dilarang. Mari kita lihat larangannya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakninil ladina amanu an taksa'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitabah min qablu fatala alaihimul amaddu fakasat qulubuhum wa kasirun minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Demikianlah larangan tasawuf dalam Al-Quran. Larangan tasawuf juga ada di hadis. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian darinya. Ada lagi hadisnya, agar yakin bahwa larangan tasawuf itu benar. Laisa minna man tasabbaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Nah, jelas tasawuf dilarang dalam Islam. Al-Quran dan hadis menegaskan demikian. Tasawuf merupakan sikap dan perilaku menyerupai orang lain. Saat di akhirat nanti, orang yang tasawuf akan dibangkitkan bersama yang diikutinya. Beruntung bila mengikuti orang Islam, tapi bila mengikuti orang lain dan kebetulan beragama lain atau non-muslim, maka kondisinya maaf atau sepurane ya, akan saya bacakan ayatnya dan saya terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladina kafaru min ahdil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrum bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Demikianlah nasib orang yang tasabuh, akan kekal di neraka. Untuk itu mari kita berhati-hati. Bila mereka menarasikan dengan dasar hadis, maka perlu dicek apakah hadis tersebut benar dari Nabi Muhammad. Lantas bagaimana narasi bahwa masuk surga bukan karena amal perbuatan kita, tetapi karena rahmat Allah? Al-Quran akan memberikan satu informasi yang tegas dan jelas. Apakah hadis tersebut bisa dipakai dasar atau perlu kita cek kebenarannya? Karena ternyata tasabuh. Mari kita lihat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki dan kekal di dalamnya serta tanpa hisab. Al-Quran jelas, tidak bertele-tele. Orang yang mengerjakan perbuatan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah terpilih, tempatnya neraka. Dan yang mengerjakan amal soleh secara benar sesuai Al-Quran dan sunnah terpilih, dapat surga. Untuk itu, narasi tentang masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah, perlu di cross check dengan Al-Quran agar tidak menyesal di kemudian. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ini coba kita perhatikan ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Dan siapa yang melakukan dari kesolehan atau melakukan amal soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka itulah yang akan masuk surga. Dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun, tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, kan kalau melihat persyaratan ini kan mudah, Pak. Ya, untuk bisa masuk surga itu hanya supaya dia melakukan amal soleh dan beriman, sudah. cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.